yang bisa kita lihat di dalam kitab kita, yaitu Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita melihatnya di dalam Hosea pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblai, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian dilanjutkan pasal 3 ayat 1 dan kedua. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai." Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dibayangkan ketika ataupun apa yang dipikirkan Bapak Ibu Saudara ketika setelah membaca firman Tuhan ini? Ya, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Saudara ketika membaca firman Tuhan ini? Ya, khususnya di ayat yang kedua, ketika Tuhan berbicara dengan perantara Hosea, Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi perempuan sundal. Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang memikirkan bahwa kok mau ya Hosea ini nikah dengan perempuan sundal. Atau mungkin ada juga yang berpikir, wih, Hosea ini laki-laki luar biasa, hebat, dia mau menerima pasangannya, sekalipun pasangannya tanda kutip ya, kalau perempuan sundal itu dianggap perempuan tidak benar. Kemudian mungkin ada yang berpikir bahwa Hosea ini karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, maka dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Mungkin banyak sekali orang memikirkan hal demikian. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau melihat dan belajar tentang tokoh Hosea. Siapa sih itu Hosea? Siapa sih itu Gomer? Kalau kemarin Pak Gembala memberikan firman Tuhan dan belajar dari tokoh Maria, Marta, dan Lazarus, tetapi pada pagi hari ini kita juga mau belajar tentang bagaimana kehidupan dari Hosea. Nah, kita bisa melihatnya di ayat yang ke-1 dan kedua. Saya akan kembali membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa itu Hosea? Hosea adalah anak dari Beri, jadi nama ayah
wanita Sunda, wanita yang tidak benar, wanita yang dipandang sebelah mata, wanita yang sukanya berselingkuh, Bapak Ibu, ya. Bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali Gomer ini melakukan ataupun berpaling daripada Hosea. Hosea adalah orang yang taat dan setia kepada perintah Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi perempuan Sunda, dia taat, dia melakukannya. Bahkan status dia korbankan. Bayangkan kalau seorang pendeta, seorang gembala menikahi seorang pelacur, bukankah itu juga akan menjadi perbincangan? Itu akan menjadi olok-olokan. Itu seakan-akan merendahkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi Hosea tetap taat dan melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Kemudian Hosea juga dipakai Allah untuk mewujudkan atau menjadi gambaran Allah yang mengasihi umatnya. Ya, Hosea dipakai untuk menjadi gambaran Allah dalam mengasihi umat Israel ataupun umatnya ataupun saat ini kita yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Hosea ini bukan sembarang orang, ya. Dia dipakai oleh Tuhan, dia dipakai untuk menjadi perantara menyampaikan pesan Allah bagi orang Israel yang ada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah gambaran dari Hosea. Kemudian kita mau belajar bagaimana kehidupan tentang Gomer. Siapa itu Gomer? Dan kita bisa melihatnya di ayat yang ketiga. Maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblai, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Gomer adalah anak dari Diblai, ya, anak dari Diblai. Gomer juga merupakan perempuan Sunda, perempuan tidak benar, perempuan yang dipandang rendah oleh kalangan masyarakat ataupun kalangan umat Israel saat itu. Dan Gomer juga adalah gambaran dari bangsa Israel yang tidak setia, gambaran bangsa Israel yang tidak taat, gambaran Israel yang sering memberontak. Itulah Gomer. Kemudian Gomer juga karena sikap dan perbuatannya yang suka bersundal, suka berselingkuh, suka berpaling dari pasangannya, maka suatu saat atau suatu hari ketika Gomer berselingkuh dengan satu pria ini menjual Gomer menjadi seorang budak. Gomer ini menjadi budak dan kemudian menjadi ditebus oleh Hosea dan kembali menjadi istri Hosea. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari dua tokoh di atas yaitu Hosea dan Gomer itu merupakan gambaran tentang kehidupan Allah dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Allah menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel seringkali berpaling daripada Tuhan. Seringkali bangsa Israel menyembah Allah-Allah lain. Dan juga seringkali umat Israel memberontak kepada Allah. Nah, itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Gambaran dari Hosea menggambarkan Allah yang mengasihi umatnya, tetapi Gomer menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang terjadi saat itu. Tuhan mau supaya bangsa Israel itu dipulihkan, maka Allah menyuruh Hosea untuk datang dan menjadi perantaraan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita setia di hadapan Tuhan? Apakah kita setia dengan pasangan kita?
setia dengan pekerjaan kita? Apakah kita masih setia berdoa kepada Tuhan? Apakah kita masih setia membaca firman Tuhan? Atau justru kita seringkali berpaling dan meninggalkan, bahkan tidak setia dalam melakukan apa yang difirmankan Tuhan? Bukankah kita juga seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi kita, lebih mementingkan keegoisan kita, kesibukan kita, sehingga kita mengabaikan Tuhan? Seringkali kita tidak mau mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau kita kembali melihat bagaimana Hosea menebus Gomer, kita melihatnya di ayat di pasal 3 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue bisnis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini Hosea diperintahkan kembali untuk menebus atau membeli kembali Gomer yang saat itu sudah dijual oleh selingkuhannya untuk menjadi budak. Dan di sini tugas Hosea apa? Yaitu untuk kembali mencintai perempuan yang sudah mengkhianati dia, mencintai si Gomer ini, yaitu gambaran bagaimana Allah mengasihi umat Israel sekalipun umat Israel seringkali berpaling daripada Allah. Ya, di sini merupakan gambaran bagaimana Allah rela berkorban menebus umat Israel, menebus kita sebagai jemaat Tuhan, menebus kita sebagai orang percaya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu merupakan pengorbanan yang sangat mahal. Ya, kalau kita saat ini memperoleh keselamatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena penebusan Tuhan yang begitu mahal, yang tidak bisa kita bayar. Demikian juga halnya Hosea menebus Gomer. Ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan tunjukkan, bahwa ketika Tuhan menebus dosa kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa, ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali setia kepada Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali mengingat bagaimana kesetiaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah tidak setia kepada Tuhan. Mungkin beberapa waktu lalu kita merasakan, oh Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak hadir dalam hidup saya, Tuhan tidak peduli dalam hidup saya. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita melihat kembali bagaimana Allah setia menyertai kehidupan kita. Namun yang seringkali tidak setia adalah kita. Mari berpalinglah kepada Tuhan, kembali menyembah Tuhan, dan hidup setia di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa.